A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teladan yang ketiga dari JR adalah kepedulian sosial yang tampak dari kiprahnya, ceramah-ceramahnya yang sangat serius, mengubah paradigma Islam, baik itu tafsir dalam tafsirnya atau dalam akhlaknya atau dalam fikihnya atau dalam ilmu-ilmu hadis ke arah pengabdian sosial. Nah, ini menurut saya banyak cendekiawan yang juga peduli ya kepada dimensi sosial, bahwa agama Islam bukan semata-mata ideologi, bukan semata-mata pencerahan intelektual, pencerahan emosional dan spiritual, tapi juga harus memiliki efek, ada rembesannya, ada rembesan atau efek ke masyarakat. Bahkan itu menjadi sebuah paradigma penting. Atau bisa dikatakan bahwa JR sedang melakukan humanisasi ilmu. Ilmu itu memiliki dimensi manusiawinya. Ilmu itu harus berkhidmat kepada manusia. Bukan semata-mata ilmu sebagai ilmu, tapi ilmu itu harus berkhidmat pada berbagai kalangan manusia. Namun di tangan JR ya, paradigma sosial dari setiap ilmu itu dijelaskan ya, diargumentasikan dengan baik. Kalau Anda membaca buku-buku JR, terutama buku-buku yang belakangan terakhir ini, Anda akan menemukan keseriusan JR bahwa ilmu itu harus memiliki dimensi hikmah amalinya. Hikmah amalinya bukan hanya untuk kepentingan keluarga, kepentingan individu, tapi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Fikih pun beliau, paradigma fikih pun diubah menjadi bukan semata-mata sebagai nomos, sebagai hukum, tapi sebagai ilmu yang akan memberikan daya dorong perkhidmatan kepada masyarakat. Dalam ranah aktivitas itu juga sudah beliau buktikan. Misalnya beliau membangun sekolah-sekolah SMU Mutahari, SMP Mutahari, juga kemudian SMP Bahtera misalnya, itu dalam rangka melayani kelas-kelas yang termarginalkan. Jadi sekolah-sekolah itu gratis ya bagi orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang kaya yang banyak menitipkan anak-anaknya itu juga menjadi wasilah bagi perkhidmatan. Mereka dikaderisasi, dilatih ya, bahwa kelas-kelas yang kelas menengah itu dikader, dilatih, diupayakan agar mereka juga menjadi terdorong untuk berkhidmat kepada masyarakat-masyarakat yang miskin. Jadi sekolah itu, sekolah yang berkualitas, Mutahari itu memang didedikasikan untuk menolong orang-orang yang miskin. Selain juga beliau membangun pesantren mustadafin yang memang untuk mendidik orang-orang yang lemah. Selain itu juga beliau membiayai SPP orang-orang miskin di sekitarnya. Beliau dengan kiprahnya atau aktivitasnya di perkotaan, nah kemudian beliau menawarkan kepada jamaahnya untuk tulus membantu orang-orang yang lemah di Bandung. Selain itu, apalagi ketika beliau terpilih menjadi anggota DPR, maka kiprah sosialnya juga lebih luas dan lebih banyak lagi. Beliau merasa gembira, kata beliau, kalau saya pulang dari Jakarta dan kemudian membawa dana yang akan diserahkan untuk orang-orang yang lemah. Nah, itu adalah hal yang menurut saya membedakan seorang ilmuwan JR dari ilmuwan lain. Jadi semua ceramahnya, semua kegiatan intelektualnya, semua pembelajarannya,
segala kuliah-kuliahnya, seminar-seminarnya, buku-bukunya yang bestseller, kemudian juga amal-amal sosialnya memang diarahkan untuk melayani kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Bahkan beliau sering mengkritik siapapun yang memang mencari ilmu, belajar hanya untuk ilmu saja. Jadi setiap orang, setiap ilmuwan itu diajak oleh JR, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk menjadi para pelayan sosial. Dan beliau dengan sangat indah menjelaskan bagaimana Islam juga sebetulnya adalah Islam yang sangat membela kepentingan masyarakat. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang memang harus hadir di masyarakat, memberikan kontribusinya. Beliau juga terus-terusan mengkader ya para followernya, para murid-murid setianya agar terus berkiprah di bidang pencerahan sosial, di bidang perkhidmatan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.